firman Tuhan pada hari ini menceritakan ada seorang muda yang datang kepada Tuhan Yesus. Orang muda ini harus mengikuti setiap perintah Allah, seperti yang sudah Tuhan Yesus katakan tadi, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormatilah ayahmu, dan sebagainya. Apa respon orang muda ini? Orang muda ini sedih, lalu meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang sekali loh bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di rumah dalam ibadah Sekolah Minggu GPM Beri Pekalongan. Nah, untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan pujian Sekolah Minggu, Sekolah Minggu. Kita mau berdoa ya adik-adik, nggak usah tiruin lose, kita berdoa bersama-sama ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama beribadah sekolah minggu. Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya supaya berjalan dengan lancar. Dan kiranya kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan nantinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sangat bersyukur ya kita semalam kita telah dijagai Tuhan di dalam malam hari kita, di dalam tidur kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa tidur dengan tenang, dan pagi hari ini kita boleh sama-sama melihat matahari yang cerah, boleh mendengar burung-burung yang berkicauan, juga mencium aroma bunga yang harum semerbak ya, baik yang ada di rumah kita, juga yang ada di sekitar rumah. Mungkin adik-adik yang tadi sebelum ibadah juga jalan-jalan di luar rumah. Nah, untuk itu mari kita puji Tuhan untuk setiap karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Amin. Kita patut bersyukur ya untuk setiap karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih bisa melihat matahari, mendengar burung-burung yang berkicauan, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu mari kita sama-sama kembali pujikan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenam
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Semoga Tuhan Yesus selalu menjadi kekasih hati kita ya adik-adik. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Halo adik-adik semua.
adik tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini itu adalah Hari Papa Internasional. Nah, adik-adik di rumah udah mengucapkan selamat Hari Papa belum ke papa adik-adik semua? Nah, kalau udah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan Lause bawakan. Cerita firman Tuhan ini terambil dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26. Nah, tapi kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan adik-adik di rumah dengarkan boleh menjadi kekuatan dan panduan kepada adik-adik di rumah, sehingga adik-adik boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pengikut Tuhan yang setia dan menjadi pengikut Tuhan sampai mereka besar nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar adik-adik di rumah akan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini akan terambil dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26. Nah, di sini Lause akan bacakan buat adik-adik di rumah. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ayatnya yang ke-16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini menceritakan ada seorang muda yang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, orang muda ini bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang harus dia lakukan agar dia boleh beroleh hidup yang kekal. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa orang muda ini harus mengikuti setiap perintah Allah. Seperti yang sudah Tuhan Yesus katakan tadi, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormatilah ayahmu, dan sebagainya. Nah, tetapi orang muda ini berkata kepada Tuhan Yesus bahwa dia sudah melakukan itu semua. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Apa itu? Ya, orang muda ini disuruh untuk menjual setiap harta kekayaannya dan diberikan kepada orang-orang miskin yang ada. Tapi apa respon orang muda ini? Orang muda ini sedih, lalu meninggalkan Tuhan Yesus. Dia sedih kalau dia itu memiliki banyak harta, sehingga dia meninggalkan Tuhan Yesus dan tidak mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin seorang muda ini tidak terikat kepada apa yang dimilikinya, agar
orang muda ini bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus yang benar. Lalu, adik-adik menjadi pengikut Tuhan Yesus itu tidak merupakan hal yang mudah. Jadi pengikut Tuhan Yesus itu mau tidak mau kita harus meninggalkan setiap hal yang menyenangkan diri kita. Seperti contohnya tadi orang-orang muda itu. Orang muda ini disuruh Tuhan Yesus untuk menjual segala harta kekayaannya lalu dibagikan kepada orang-orang miskin. Tapi orang muda ini tidak melakukannya dan malahan meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, sama halnya dengan papa adik-adik di rumah. Nah, papa adik-adik di rumah itu Tuhan Yesus mau kalau papa adik-adik itu tidak terikat kepada harta dan kekayaan papa adik-adik. Tapi Tuhan Yesus ingin papa adik-adik itu dekat kepada Tuhan Yesus dan tidak mengutamakan harta dan segala yang dimiliki. Tapi Tuhan Yesus mau untuk papa dari adik-adik agar dekat kepada Yesus dan mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan papa dari adik-adik semua. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mau papa dari adik-adik ini menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, dan melalui itu papa dari adik-adik bisa menjadi teladan bagi adik-adik semua di rumah. Nah, pada hari ini kita akan menghafal ayat hafalan yang terdapat dalam Amsal 11 ayat 4. Amsal 11 ayat yang keempat. Lause akan membacakannya. Amsal 11 ayat keempat. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Sekali lagi, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Nah, adik-adik, memang kita di dunia ini memerlukan harta, tapi Tuhan Yesus tidak mau kita terikat pada harta. Tuhan Yesus mau kita semua menjadi pengikutnya yang setia. Kita harus mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, tidak mengutamakan apa yang kita miliki, itu harta kita, mobil, rumah, dan segala sesuatunya. Tuhan Yesus nggak mau kita mengutamakan itu, tapi Tuhan Yesus mau kita mengutamakan Dia di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan adik-adik di rumah agar bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus yang mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan berkati untuk papa adik-adik di rumah, kiranya mereka tidak terikat kepada harta kekayaan mereka, tapi mereka boleh dekat kepada Tuhan Yesus. Mereka boleh menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, sehingga mereka boleh menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan pada minggu hari ini. Jangan lupa untuk mendengarkan firman Tuhan di minggu selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Cinta sesuatu terjadi, ku percaya sama terjadi.
Mama dari papa. Aku sayang papa. Papaku baik banget. Aku sayang papa. Nah adik-adik, baru saja kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Loseterius. Nah sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan kita dengan diiringi pujian Apa yang Dicari Orang. Berdoa untuk persembahan kita ya adik-adik. Lose pimpin dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Baru saja kami telah mendengarkan firman Tuhan, juga telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu, dan jangan lupa minggu depan kita juga akan bersekolah minggu bersama lagi. Jangan lupa jam 10 ya adik-adik. Bye-bye.